Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap semangat dalam belajarnya. Berjumpa lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang meneladani kisah Luqman Al-Hakim. Sebelumnya, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu apa syarat agar kita masuk surga? Kunci surga adalah ketakwaan kepada Allah dengan rajin beribadah dan beramal soleh. Jika kamu ingin menjadi penghuni surga, teladanilah para nabi dan orang-orang soleh seperti Luqman Al-Hakim. Siapa Luqman Al-Hakim? Dia bukanlah seorang nabi, tetapi seorang soleh yang kisahnya terdapat dalam Al-Quran. Bahkan namanya diabadikan dengan nama surah, yaitu surah Al-Luqman, surah ke-31. Luqman bekerja sebagai penggembala kambing. Namun dia termasuk orang yang arif dan bijaksana, sehingga disebut dengan Luqman Al-Hakim, artinya Luqman yang bijaksana. Luqman banyak bersyukur, sebagaimana Quran surah Al-Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu syukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Luqman adalah sebagai hamba Allah yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah, memiliki perasaan halus,
akal pikiran dan pengetahuan luas. Nasihat Luqman untuk anaknya: jangan musyrik atau menyekutukan Allah, sebagaimana firman Allah, wa id qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'ituhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Apa arti mempersekutukan Allah? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja dan disembah. Wahai anakku, janganlah kau menyamakan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama, karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah sebagai pencipta. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Alim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong, sebagaimana firman Allah, wala tusa'ir qadarka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surah Luqman ayat 18 adalah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan angkuh, dan membanggakan diri sendiri. Demikian untuk penjelasan. Sekarang tugas kalian, silahkan soal yang ada di bawah ini kalian tulis di buku tulis, kemudian dikerjakan. Siapa Luqman Al-Hakim? 2. Tuliskan Quran Surah Luqman ayat 12 beserta artinya. 3. Sebutkan pelajaran apa saja yang bisa diambil dari Quran Surah Luqman ayat 12. 4. Nasihat apa yang diberikan Luqman kepada anaknya? Sebutkan ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran Surah Luqman ayat 18. Nah, demikian
untuk pembelajaran pada kesempatan ini tentang kisah Luqman Al-Hakim. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajarnya. Selalu dijaga kesehatan. Mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.